gitu. Jadi ikutan uka-uka, apakah itu konten atau memang sengaja aja gitu? Kayak konten gitu, seperti konten. Oh, seperti konten. Jadi gejalanya seperti apa kalau sakit parah gitu, kadang-kadang suka kesurupan atau ada yang masuk gitu kan. Itu sama sekali blank, nggak ingat apa-apa atau gimana? Atau misalkan kadang ingat tapi nggak bisa mengontrol gitu? Cepat saya tanya, kamu jawab yang benar. Serang saya kau berani. Serang saya kau berani. Ayo serang. Nah, serang. Kalau pusing minum. Iya. Minum jamu Partabumi kalau pusing. Mau jamu Partabumi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudaraku yang berbahagia dimana saja berada. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupannya diberkahi, juga dimudahkan rezekinya. Saudara-saudara sekalian, saya itu kebetulan ada di daerah, yaitu di daerah Cianjur. Nah, tapi sebelum saya berbincang-bincang, dan insya Allah mungkin ada pengobatan kalau beliau mau diobati. Jadi kalau pingin saudara-saudara sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa sholat yang 5 waktu harus dijaga ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Dan juga tolong nanti kalau misalkan kebetulan saudara-saudara sekalian berkenan, like, comment, subscribe, juga klik ya loncengnya. Jadi supaya saya gitu dan santri-santri di pengobatan ABG Partabumi bisa lebih banyak lagi menolong orang, dan juga cepat terrealisasi yaitu pondok pesantren juga padepokan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, nah kebetulan, nah ini saya itu kedatangan tamu. Jadi kedatangan tamu ke sini, entah beliau itu mau berobat atau apa, cuman saya dengar-dengar tadi bahwa beliau itu pernah juga uka-uka katanya. Nah, boleh diceritain gimana? Dulu pernah, namanya siapa? Namanya Haryanto. Haryanto. Asalnya dari mana? Dari Cianjur. Asli Cianjur. Tapi ada ya Yantonya itu nggak berasal dari Jawa tadi. Keturunan Jawa. Oh, jadi beliau itu katanya keturunan Jawa. Itu tahun berapa pernah ikutan uka-uka bolang itu? Tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Nah. Jadi katanya baru tahun kemarin beliau itu ikutan uka-uka gitu. Jadi ikutan uka-uka, apakah itu konten atau memang sengaja aja gitu? Kayak konten gitu, seperti konten. Oh, seperti konten. Nah, terus setelah berhenti, apakah sering terkena gangguan gaib atau gimana? Sering. Jadi gejalanya seperti apa kalau sakit parah gitu, kadang-kadang suka kesurupan atau ada yang masuk gitu kan. Itu sama sekali blank, nggak ingat apa-apa atau gimana? Atau misalkan kadang ingat tapi nggak bisa mengontrol gitu? Ingat tapi nggak bisa ngontrol badan gitu. Oh, jadi badan dan perilaku itu tidak bisa dikendalikan gitu? Jadi seperti ada yang ngontrol. Dan memang itu apa saja yang biasa, misalkan yang diketahui bisa apa, tidak sadarnya itu apa, jenis apa atau seperti apa, atau kan suka ada yang apa kayak monyet misalkan, apa kayak binatang ya, apa kayak kunti atau apa gitu. Kalau dari teman gitu kan, kalau pas saya tidak nggak sadarnya itu kayak ada suara cewek gitu nangis, kalau enggak ada suara geraman kayak gitu. Jadi kalau nggak ada seperti cewek ya geraman. Kalau geraman ya mungkin apakah sejenis harimau atau macan bisa saja kan.
kemarin. Jadi saudara-saudara sekalian, hati-hati ya kalau misalkan mau ngebalang atau mau uji nyali atau misalkan cari-cari, kalau kita makan bersembunyi ya takut kepada hal-hal yang misteri atau jin atau apa itu, karena katanya menakutkan. Tapi kalau ini malah dicari, ya akhirnya akibatnya mungkin ya seperti ini, akhirnya beliau sedang terganggu. Jadi saudara-saudara, meskipun sekarang buat konten ya, jadi seharusnya ada penjagaan, tapi bagusnya bukan penjagaan masalah kodam atau jin lagi ya, bagusnya gitu kan. Jadi maksudnya berdoa dulu sebelum berangkat. Itu sering berdoa dulu nggak sebelum berangkat? Jarang. Tuh, katanya jarang. Jadi harusnya kan dia berdoa dulu, minta perlindungan kepada Allah, ya baru berangkat. Atau misalkan bisa saja kita berdoa, udah beres berdoa, apa misalkan yang enteng, kalau bisa baca misalkan Falaq Anas ditiupkan ke tangan, itu langsung diusapkan ke badan, atau ada juga yang ke air gitu. Jadi harus ada persiapan seperti itu. Jadi tetap kita harus ingat kepada Allah. Nanti kalau udah terbuka sensor gaibnya, ya jadinya terganggu terus menerus gitu, dan nggak enak, dan disinyalir walau alam ya, pasti susah untuk dibawa ibadah, malas gitu bawa ibadah. Terus juga cepat nafsu, cepat emosi, karena kalau ada bangsa jin di tubuh biasanya cepat emosi. Nah, terus ibadah susah, terus juga sering mengalami gelisah, kecemasan gitu. Dan badan juga nggak stabil, maksud nggak stabil tuh nggak fresh. Jadi perasa tuh berat sih badan itu, dan kadang-kadang bengong gitu, kadang-kadang bengong seperti itu. Dan lama-kelamaan kalau banyak terus masuk ke dalam, bisa-bisa mengakibatkan hilang ingatan atau gila. Banyak yang seperti itu. Saya kemana-mana mengobati, sampai Cianjur Selatan, ternyata banyak juga yang dari keilmuan akhirnya hilang ingatan sampai ada 17 tahun bahkan. Di Sumedang sama, terus juga di ke daerah-daerah lah, apalagi di daerah Pamumpek, mengobati daerah Pamumpek ya seperti itu. Jadi hati-hati ya saudara-saudara, kalau misalkan konten itu harus persiapan ya, apalagi yang berhubungan dengan gaib gitu kan. Itu ada satu surat di dalam Al-Quran juga, itu di dalam surat jin. Jadi itu ada gitu kebenarannya atau keberadaannya, itu pasti ada gitu. Cuman kalau masalah penampakan itu walau alam, kadang bisa terjadi dan bisa tidak, tapi kebanyakan memang tidak. Karena di dalam Al-Quran itu, di dalam surat jin kan bahasanya seperti ini, alimil ghaib ya. Jadi dia yang maha mengetahui perkara gaib, fala yudhirahu ala ghaibi ahadan. Nah, dia yaitu Allah tidak memperlihatkan perkara gaibnya kepada siapapun, illa min manir tarmi rasulin, ya kecuali kepada rasul yang yaridoi. Nah, jadi kadang-kadang kan masa tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi bisa jadi walau alam lah, itu terserah. Konten-konten yang lainnya kalau ada penampakan itu terserah gitu. Kata saya juga itu terserah. Memang bisa terjadi, tetapi meskipun terjadi itu dipastikan bukan wujud aslinya. Dipastikan bukan wujud aslinya. Karena kalau kita misalkan melihat di dalam Fathul Bari, yaitu Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i kan, mengjama katanya, barang siapa yang mengaku annahu yarul jina, pernah melihat bangsa jin dalam wujud asli, abdolna sahadatahu, maka kami nyatakan batal sahadatnya, ila yakuna nabiyan, kecuali yaitu karena nabi. Jadi bisa dipastikan gitu kan, kalau wujud asli itu kan, kalau gimana budaya, kalau misalkan di Sunda atau di Jawa itu adanya kuntilanak, genderuwo, terus juga tuyul, ada buta, ada juga ya pokoknya sebangsa itu. Tetapi beda lagi kalau di Bali itu ada leak. Ada lagi di Amerika kan gimana budaya itu, kadang pakai jas, itu disebutnya Dracula. Ada juga misalkan di Cina itu kan vampir kayak gini, loncat itu. Nah, jadi gimana budaya, jadi belum tentu orang bisa melihat wujud aslinya. Sebatas orang-orang yang pintar juga paling juga, oh itu genderuwo, oh ini misalkan
ya terong wewe, oh ini misalkan pocong dan lain-lain, hanya sebatas itu aja wujud aslinya itu. Karena kan ada juga yang mengatakan rambutnya itu seperti mayang gitu kan, menyala itu, terus juga ada tanduknya, terus juga ada sayapnya, bangsa jin itu. Jarang orang kan melihat seperti itu wujud aslinya, di tangannya gini. Menghadap sana. Ya Allah, ya ajaib. Apakah hangat atau dingin? Hangat sih. Hangat. Jadi bukan sombong ya. Kayaknya yang di dalam itu takut. Takut. Jadi beliau pun coba aja nanti ditanya, pasti pas begitu berhadapan deg-degan, jantungnya itu meningkat. Nah itu. Udah mulai terasa, insya Allah sama ini sama beliau juga udah mulai. Nah, yuk. Bos, nah, bisa. Sudah sempat bisa. Siapa kamu? Hah? Bisa bahasa zaman Ainan tuh? Bisa bahasa zaman Ainan tuh? Dengar kan bahasa Korea? Dari mana kamu? Dari mana? Dari mana kamu? Jawab, dari mana kamu? Dari mana? Baiknya, sini, bentar. Sebelah sini. Dengerin suara saya, sebelah sini. Coba geser. Tenang saja saudara, karena ini tidak akan dicah, karena diikat dulu kakinya tadi, dibuka sensor gaibnya dan kakinya biasa. Karena ini udah tua ya, kasihan juga nih kalau misalkan gamuk terus jatuh atau gimana ya. Kalau orang yang lincah mah atau ini yang langsung kerasukan bisa jadi tembak langsung jatuh atau langsung diikat. Nah tapi karena ini udah tua ya diminumin dulu lah supaya nggak terlalu ini. Kamu itu berada di sini itu, di badan dia udah berapa bulan atau berapa tahun? Tahun kurang. Jangan berbohong. Kalau bohong awas. Mau kamu disiksa? Pandang mata saya, lihat mata saya. Berani kamu sama saya? Udah berapa tahun? Jangan berbohong kamu. Jangan berbohong. Tahun setengah. 1 tahun setengah. Waktu mau bilang ada 1 tahun setengah. Oh ada, katanya ada 1 tahun setengah. Lihat ini. Tahu ini apa? Yang dibawa sama saya tahu. Ini apa? Apa ini? Apa ini? Cambuk. Cambuk. Mau kamu dicambuk?
Tapi kamu harus jujur ya. Kamu harus jujur. Ada berapa di tubuhnya itu selain kamu? Ada berapa makhluk sama aku? 2 makhluk. Yang satunya apa itu? Sejenis apa? Yang satunya sejenis apa? Macan. Macan. Oh jadi kenapa kamu diam? Hah? Waktu saya lihat kamu kenapa diam? Kenapa tidak merasuk ke dia? Waktu saya lihat. Kenapa? Hah? Halangi si macan. Kenapa si macan menghalangi? Kamu pengikut siapa kamu? Kamu pengikut iblis. Si macan pengikut siapa itu? Dajjal atau iblis? Dajjal. Dajjal. Umur kamu udah berapa ribu tahun? 10.000. Asalnya kamu dari mana? Dari jalanan. Dari jalanan? Dari hutan? Atau dari mana? Oh, jadi waktu waktu di beliau itu dia itu ke hutan atau di jalan kamu masuknya? Cepat ngomong. Hah? Kamu jadi siapa kamu sebetulnya? Iya, jin. Tapi bentuk kamu itu seperti apa? Apa genderuwo atau buta atau gimana? Cok jawab yang benar. Genderuwo. Oh, kamu itu sejenis genderuwo ya. Jadi mengakunya saudara-saudara di ini apa? Yang masuk tadi itu ada sejenis genderuwo juga macan. Walau alam ya, karena tadi katanya kan ini sering apa kalau udah kerasukan itu menggeram teh mengaum ya kayak macan gitu kan. Kata saya tadi kan ngobrolnya mungkin itu sejenis macan. Ini kan beliau tadi lagi tidur. Waktu pas dipanggil itu lagi tidur. Tapi ngomongnya dikata ini sejenis macan. Si perempuan kemana sekarang? Hah? Nggak ikut. Ada di mana? Ada di rumahnya atau di mana dia? Jangan bohong. Hah? Ya kalau bohong awas. Mau bohong nggak kamu? Mau bohong nggak? Mau berbohong nggak? Saya tanya. Si perempuan di mana? Sekarang? Urusanku. Kamu nanti di penjara. Mau di penjara kamu? Coba kalau kamu ambil teman kamu. Kalau enggak awas. Benar-benar kamu siksa. Nongongin nongong gitu mutar balik. Coba ambil teman kamu ambil. Saudara-saudara, jadi gimana kondisinya ya? Diatur juga atau yang kerasukan juga apa? Gimana kondisinya? Jadi kami ini kan kebiasaannya tidak, matanya itu tidak terbuka, nutup. Jadi kalau saya misalkan insya Allah nanti minta keajaiban kepada Allah untuk dia seperti tahu kesedot gitu. Padahal matanya itu tertutup. Karena ada beda tertutup yang matanya terbuka itu. Kalau itu saya jarang ikan katanya. Apalagi masih muda gitu kan. Jadi supaya seru aja. Tapi kan buat apa seru? Juga kalau misalkan menyiksa ini. Yang penting ini sembuh aja.
Kamu sejenis apa kamu? Masyarakat. Dari mana asalnya kamu? Uyutnya. Oh, uyutnya. Jadi hanci kopi mana? Oh, jadi kalau ngaku-ngaku uyut pasti larinya itu Cikopi atau Udud. Rokoknya apa kamu? Rokok daun. Hah? Rokok daun. Rokok daun? Waduh, seru tuh. Kenapa kamu ngaku-ngaku uyut? Apa? Kamu ngaku-ngaku aku. Tidak ngaku-ngaku? Kamu uyutnya mah udah mati, udah meninggal. Kamu kenapa sih? Mau disiksa kamu? Sok, ngaku-ngaku uyut lagi, saya siksa kamu. Siapa kamu sebetulnya? Jin. Jin tak ngomong gitu. Jadi saudara jangan dipercaya. Kalau ada yang ngaku uyutnya bohong, uyutnya atau kakek kita atau misalkan karun kita udah meninggal. Sejenis apa kamu? Sejenis macan. Asalnya dari mana kamu? Asalnya dari mana? Dari leluhurnya. Dari leluhurnya. Berarti yang mengikut dulunya ke leluhurnya gitu. Awas kalau bohong. Kamu ada sepasang nggak? Sekali lagi, kamu ada sepasang nggak? Nah itu kukunya tajam-tajam. Coba ke tangan saya. Berani nggak kamu? Coba pegang tangan saya. Coba. Tangan saya coba. Kenapa nggak berani? Kenapa kamu tadi sembunyi? Kenapa kamu tadi sembunyi pas begitu dilihat sama saya? Hah? Aku disangka. Apa? Disangka dengan dia. Apa ya? Kurang kedengar. Takut dipisahkan. Takut dipisahkan. Oh, kamu takut dipisahkan dari badannya gitu. Jadi kamu mau bersama masih? Emang yang ditinggalin sama kamu teh apa? Kamu tadi tinggal di mana kamu? Memang kamu tadi tinggal di mana? Badan orang. Badan orang. Ya tunjuk orangnya dulu. Tunjuk orangnya dulu. Di badan siapa? Coba di badan siapa? Coba di badan siapa? Dia udah meninggalkanku. Coba lihat sekarang mana orangnya? Katanya sudah meninggalkan. Mana orangnya? Jadi kamu mau masuk lagi ke situ? Mau masuk lagi kemana? Mau masuk lagi kemana? Ada orangnya enggak? Ya, harus dipermainkan. Dipermainkan gimana? Memang orangnya gitu. Kalau udah tidak ditempatin sama kamu, kadang-kadang hilang. Itu ada, ini lihat ada nggak? Kamu jangan masuk lagi ke situ ya. Kamu jangan masuk lagi ke situ ya. Kecuali kamu berani sama saya. Berani nggak sama saya? Berani nggak sama saya? Mana? Si perempuan mana? Ketulisan saya. Bukan urusan bukan. Ada nggak di badannya? Saya tanya itu. Ada nggak si perempuan? Cuma nunjukin aja. Ada nggak? Saya hitung sampai 3. 1, 2. Ada nggak? Cepat saya tanya. Kamu jawab yang benar. Serang saya, serang. Serang saya kau berani. Serang saya kau berani.
Ayo serang. Nah, serang. Kalau saudara, kalau yang seperti ini memang harus takluk dulu. Kalau takluk suka ngeyel, nanti masuk lagi. Ayo, mau nyerang saya? Hah? Berani kamu? Hah? Berani nggak? Ayo. Atau kamu ikatannya mau ini? Apakah kamu mau seperti ini, selayaknya macan kaki kamu? Nanti dibuka, mau nggak? Tapi kamu harus berani nyerang saya. Mau balik lagi pada dia. Nah, saya tanya itu ada berapa, nggak jawab. Yang benar nggak ada lagi di badannya. Coba lihat tuh, di badannya masih ada. Iya. Udah nggak ada? Iya. Ada? Ada nggak ada? Nggak ada? Ada nggak? Kalau pusing minum. Iya. Minum jamu partabumi kalau pusing. Mau jamu partabumi? Itu kan ada jamu. Saya juga punya jamu ya, namanya itu jamu partabumi. Untuk asam urat termati. Apalagi kalau misalkan korengan, jadi ikannya. Misalkan korengan atau kudis kurap atau misalkan ini eksim itu rontok gitu. Insya Allah itu dijamin khasiatnya bagus karena ada ramuan Cina ya. Kalau misalkan asam urat besok itu insya Allah bisa sembuh, langsung sembuh gitu. Insya Allah ini atas izin Allah. Kegunaannya banyak. Jamu partabumi lihat di online nanti. Sakit kepala juga bisa hilang kepalanya. Maaf, bukan kepalanya ya. Pusing aja gitu maksudnya. Kena naon ya, diambil? Oh, rela? Rela, soalnya kan pasti mengganggu, gelisah. Good. Ini berapa, Bah? 7? Bagus, berarti udah normal. Jadi kalau beliau itu sehat, pasti 7, 1 juga. Nah, tapi kalau mengatakan misalkan 1, berarti beliau itu tidak belum normal gitu. Mana yang masih terasa? Jadi ini ada masih sisa-sisa energi. Jadi itu kalau pengobatan, kalau memang tidak kerasukan, dipindahin. Jadi kalau dipindahin mah, kalau di sini kan terikat, jadi pindah ke sini gampang ngurungan juga. Ngurungnya juga gampang karena bukan wadahnya atau bukan rumahnya. Dan beliau pun tidak akan kerasukan. Kalau orang yang lagi kerasukan juga. Jadi kalau ada orang kerasukan diambil aja sama si bawang kaki, alhamdulillah. Biasanya langsung pindah, dia sadar. Tapi kalau sebaik-baiknya, kalau pengobatan itu saudara yaitu ruqyah syariah. Jadi menjauhi dari kemusyrikan, silakan nggak apa-apa ke ruqyah syariah juga. Justru lebih bagus. Kalau saya kan keilmuannya beda, jadi pengen cepat kalau saya. Dan kebanyakan dibaca gitu kan, selain dijaharkan itu dalam hati. Jadi bukan tidak berdoa. Pokoknya udah beres, seger. Ya, tinggal tutup badannya gitu kan.
Kalau nggak ditanya, masukin, misalkan ke bawah oke, ambil, masukin, ambil, ya udah aja tutup badannya, insya Allah paling 5 menit lah. Dicek dulu, dicek. Fokus bokek dengan kaki juga. Nah, gitu. Nyeplos. Nah, jadi insya Allah tentunya beliau itu kalau sakit itu biasanya langsung connect. Nah, jadi kalau connect itu naik ke atas. Jadi kalau apa di otak, kalau di otak udah langsung nggak sadar. Makanya kalau misalkan ada yang kerasukan, bagusnya pakai aja misalkan air doa atau apa. Dan ininya coba diceceh kenal ya bahasa Indonesia. Ya gitu aja, dipakai air ini ya supaya dingin gitu. Ya kalau pakai doa biasa suka sadar, atau orang lain untuk menghilangkan kesadaran itu. Jadi beliau misalkan tidak sadar, banyak yang dipijit si kakinya itu sampai keras, ada yang dipijit atau gimana. Jadi kan yang aslinya itu ngumpul lagi, masuk lagi yang aslinya. Jadi itu kalah gitu. Jadi si kekuatan gaib atau si kekuatan jin yang merasukinya itu sampai tidak ada sadar karena berada di mata, ketika dipijit kakinya dengan keras sampai menjeritnya, yang aslinya masuk lagi, akhirnya sadar. Ya, banyak yang melakukan seperti itu meskipun tidak pakai doa, tapi kadang-kadang ya kasihan sih, sakit juga nanti kalau hanya dipijit seperti itu. Nah kalau dengan doa ya tidak balik-balik lagi, kalau dipijit ya pasti balik-balik lagi. Nah itu mah karena kekuatan diri lebih dominan yang asli. Ya mungkin ya. Jadi itu aja. Jadi saya hanya nanti sebentar sama saya ditutup badannya kalau seperti biasa, berdoa sababiahnya melalui air gitu kan. Saya berdoa kepada Allah untuk menutup badannya dan sensor gaibnya. Jadi jangan lupa ya, sekali lagi tolong like, share, subscribe channel kami agar kami bisa lebih banyak menolong orang lagi. Begitu aja mungkin saya tutup. Nanti aja kalau ini tidak di kamera ya, untuk menutup badannya dengan ini tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.